الحمد لله نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صاحب الخلق العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa patuh kepadanya. Patuh kepada Allah dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu memenuhi segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Memenuhi semua perintah Allah adalah tugas yang tidak sepele, apalagi meninggalkan semua larangan Allah, ini malah lebih berat. Sesama umat Islam, mungkin di antara kita ada yang bertanya di dalam hatinya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya? Kiranya apa kelebihan dan keutamaan beliau jika dibanding orang lain, sehingga disempurnakan pula dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Keutamaan beliau nampak dalam beberapa hal. Yang pertama, Allah memanggil setiap nama-nama Nabi dan Rasul dengan panggilan nama-namanya masing-masing, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut, Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Quran Surat Thaha ayat 117. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh alaihi salam, maka dia memanggilnya sebagai berikut. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surah Hud ayat 46. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya sebagai berikut. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fahla'na 'alaik. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Quran Surat Thaha ayat 11 sampai 12. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyebutkan kekasih satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak pernah memanggilnya dengan sebutan hai Muhammad atau hai Ahmad, tetapi dia memanggilnya dengan sebutan sebagai berikut. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.
dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Dari ayat-ayat itu, tahulah kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya agar kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, membela dan melindungi kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir, orang munafik dan orang-orang jahil. Yang kedua, Allah bersumpah dengan menyebutkan berbagai jenis benda, baik benda yang padat maupun bersumpah dengan menyebutkan binatang, maupun bersumpah dengan menyebutkan malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah menyebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan demi Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagai berikut. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'maun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau kesesatan. Quran Surah Al-Hijr ayat 72. Yang ketiga, Allah menyebutkan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya berikut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Kana hulukuhul Quran. Sifat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bercermin kepada tuntunan Al-Quran. Jamaah Jumat rahimakumullah, baik ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya agar kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tutur kata dan perbuatan kita sehari-hari. Jangan ada seorang pun di antara kita yang menyombongkan dirinya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa merendahkan dirinya, mencintai orang-orang miskin, bergaul dengan orang banyak, bahkan mempererat persaudaraannya dengan orang banyak, terutama dengan orang-orang yang lemah dan miskin. Karena itu, siapapun yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari, maka sudah jelas ia termasuk orang munafik dan fasik yang nyata. Terutama saat ini batin kita dihidupkan untuk lebih mencintai Rasulullah, lebih mencintai Islam, lebih mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa umat Islam dan mengokohkan keislaman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.